Silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih bersemangat kah? Masih dong, semangat. Alhamdulillah. Apalagi kita menghadapi pemateri terakhir kaum milenial kita, Pak Dimas yang keren. Sebelum masuk ke materi, kita mau ada ice breaking dulu barangkali ya. Nanti boleh. Kita buka breaking. Sebelumnya saya sampaikan bahwa nanti materi yang akan disampaikan sama Pak Dimas adalah panduan IHT. Betul ya Pak Dimas? Iya betul Ibu, panduan IHT yang akan saya sampaikan. Itu adalah bekal buat kita adalah calon fasilitator yang hebat. Kita harus benar-benar menguasai panduan IHT. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan sama Pak Dimas akan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mangga silakan Pak Dimas mulai materinya. Sebelum ke materi kita ice breaking dulu ya. Saya oper ke Bu Pauline untuk melakukan ice breaking. Iya. Silakan Bu Pauline. Ya, terima kasih Bu Bapak. Kita ice breaking sebentar aja ya. Biar lebih panas nantinya, mencair lebih panas. Tolong Ibu Bapak nanti sentuh bagian mana yang saya sebutkan. Nah, semisal tapi Ibu Bapak harus fokus ke saya ya, dan tolong telunjuknya disimpan di hidung. Gini ya, di depan hidung. Nah, sambil ketuk-ketuk hidungnya, biar mancung. Bukan pesek, Bu. Bukan pesek. Enggak lah. Di mana? Coba ya fokus ya. Fokus lihat saya, coba tunjuk mata. Wah, halang kacamata, halang kacamata. Lagi, tunjuk hidungnya. Coba tunjuk pipi. Masih konsen. Masih fokus. Coba ya, sekali lagi ya. Coba tunjuk di mana dagu. Iya, alhamdulillah tadi Mas. Jadi di pagi ini Ibu Bapak ini masih konsentrasi dan tetap semangat mengikuti IHT kali ini. Silakan Pak Dimas. Alhamdulillah masih semangat semua nih Bapak Ibu di hari terakhir ini dari materi yang akan saya bawakan, yaitu panduan IHT. Nah, sebelum Bapak Ibu meluncur untuk menjadi fasilitator atau instruktur nanti di sekolah-sekolah yang lain ataupun yang lebih besar seperti MGBK ataupun MGMP. Nah, di sini Bapak Ibu harus diperhatikan terkait tentang panduan IHT. Nah, saya izin share screen ya Bapak Ibu untuk materinya. Oke. Apakah sudah terlihat materinya? Ya. Ada. Oke. Di sini materi yang pertama yang saya akan jelaskan ada dua materi ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu materi pembelajaran orang dewasa. Jadi kita nanti bukan mengajari siswa, akan tetapi mengajari orang-orang dewasa seperti Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada 4 subbab. Yang pertama ada pengertian pembelajaran orang dewasa, yang kedua teori pembelajaran orang dewasa menurut Cowles, yang ketiga karakteristik belajar orang dewasa, dan yang terakhir prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini yang pertama pengertian pembelajaran orang dewasa. Ada 3 di sini penjelasannya. Yang pertama, andragogi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Aner atau ard
yang berarti orang dewasa, plus agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Kesimpulan dari pengertian yang di atas yaitu andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, yang selanjutnya di sini ada penjelasan dari Cowles. Menurut Cowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu karakter belajar orang dewasa. Di sini ada 5 subbab lagi. Yang pertama ada konsep diri, yang kedua pengalaman, yang ketiga kesiapan belajar, yang keempat orientasi belajar, yang kelima motivasi belajar. Apakah suara saya kedengar, Bapak Ibu? Sangat jelas Pak Dimas. Oke. Sangat jelas Pak Dimas. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini subbab-subbab dari pengertiannya. Yang pertama, konsep diri yaitu individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Yang kedua, pengalaman, sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Yang ketiga, kesiapan belajar, hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan. Yang keempat, orientasi belajar, berpusat pada masalah. Nah, maksudnya berpusat pada masalah, jadi kita belajar itu akan mengerti pada saat kita memiliki masalah gitu maksud saya. Nah, yang terakhir ada motivasi belajar. Di sini motivasi belajar itu dibangun dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Keinginan untuk meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya. Menjadi motivator itu juga termasuk sebagai motivasi belajar. Nah, yang selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, atau ini materi yang terakhir di yang pertama, materi pertama. Nah, ini penjelasannya ada 4 subbab juga. Yang pertama keterlibatan, yang kedua pengalaman, yang ketiga relevansi dan dampak bagi kehidupan, yang keempat atau yang terakhir berpusat pada masalah. Mungkin sekian. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum melanjutkan ke materi PowerPoint yang selanjutnya, Bapak Ibu? Dilanjut dulu aja mungkin ya Pak Dim. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Coba saya stop share screen-nya dulu ya. Yang selanjutnya saya izin share screen lagi. Oke, di sini sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah. Oke, di sini terkait materi fasilitasi. Nah, materi fasilitasi di sini ada 5 kategori. Yang pertama definisi fasilitasi sendiri, yang kedua prinsip-prinsip fasilitasi, yang ketiga keterampilan dasar fasilitator menjadi fasilitator, yang keempat teknik-teknik dalam fasilitasi, yang kelima penerapan fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini ada pengertian dari fasilitasi. Fasilitasi berasal dari bahasa Latin facil, yang berarti mudah dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa fasilitasi merupakan suatu seni dan ilmu untuk membuat suatu proses menjadi lebih mudah. Nah, kesimpulannya dari pengertian di atas, fasilitator dalam sebuah pelatihan bertugas untuk mempermudah orang mendapatkan ilmu dengan cara dan prinsip yang dipercaya oleh andragogi pembelajaran orang dewasa. Yang kedua di sini ada prinsip-prinsip fasilitasi. Yang pertama ada kesiapan. Kesiapannya ini sebelum melakukan pelaksanaan IHT di sekolah Bapak Ibu, ini yang paling utama sebelum melakukan kegiatan
IHT, yaitu persiapan. Yang kedua, kejelasan. Kejelasannya ini tujuan dari pelatihan IHT yang Bapak Ibu akan laksanakan. Yang ketiga, netral. Di sini Bapak Ibu tidak boleh memilih kasih kepada kelompok 1, 2, ataupun 3. Jadi Bapak Ibu di sini menjadi fasilitator itu netral orangnya gitu, tidak memilih siapapun. Yang keempat, pengelolaan pengetahuan. Jadi prinsip yang keempat ini Bapak Ibu mengetahui tentang pengalaman dan budaya yang dibagikan kepada orang lain. Pengetahuan yang Bapak Ibu selama dapatkan sekarang dari beberapa hari yang lalu itu bisa dibagikan nanti di IHT yang akan dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Yang selanjutnya di sini ada yang kelima, strategi yang limpah. Jadi Bapak Ibu harus memberikan strategi-strategi dalam memandu acara pelatihan IHT di sekolah nanti. Yang keenam, menumbuhkan pengetahuan pengalaman yang di sekolah Bapak Ibu lakukan. Yang ketujuh, role of 7. Di sini maksimal mungkin kelompok ya. Di sini ada 7 orang, satu kelompoknya itu 7 orang gitu. Atau mungkin bisa dilihat dari penjelasannya. Yang dimaksud dalam prinsip ini adalah maksimal jumlah instruksi langkah ataupun aturan yang disampaikan oleh fasilitator kepada peserta adalah 7. Ya mungkin yang tadi saya jelaskan sih, mungkin dari satu kelompok maksimal 7 orang. Yang selanjutnya, keterampilan dasar fasilitator. Di sini ada 4 subbab. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan merancang proses, yang ketiga keterampilan mendengar aktif, yang keempat keterampilan melakukan observasi. Nah, di sini maksudnya keterampilan bertanya, kita melemparkan pertanyaan apa yang tadi kita sudah jelaskan kepada peserta. Yang kedua, keterampilan merancang proses. Di sini metode yang dilakukan untuk kepada Bapak Ibu nanti di sekolah Bapak Ibu laksanakan itu seperti apa. Yang ketiga, keterampilan mendengar aktif. Di sini Bapak Ibu mendengar aktif yang disampaikan oleh peserta di sekolah Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir yaitu keterampilan observasi. Di sini maksudnya fasilitator melihat peserta ya Bapak Ibu di sekolah apakah sudah merasa bosan atau kurang tertarik dalam mengikuti pelatihan IHT yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya di sini ke poin yang keempat adalah teknik-teknik dalam fasilitasi. Di sini ada 13 bagian di dalam teknik-teknik fasilitasi. Yang pertama ada memparaprasakan kembali. Yang kedua menyimpulkan, yang ketiga memvalidasi, yang keempat mencari tahu, yang kelima menyeimbangkan, yang keenam mendorong, yang ketujuh menggali pendapat peserta, yang kedelapan mengatur peserta bergantian berbicara, yang ke-9 mendengarkan, yang ke-10 melakukan jeda, yang 11 memberi mengakui, yang terakhir yaitu empati. Jadi teknik-teknik ini bukan harus ya, diusahakan untuk yang akan menjadi fasilitator ada pada teknik-teknik ini. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu penerapan fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa. Apa saja orang dewasa belajar dengan yang sama? Iya atau tidak? Bagaimana membuat peserta lebih memahami apa yang mereka pelajari? Di sini ada 3. Yang pertama ada visualisasi, yang kedua ada interaksi, dan yang ketiga partisipasi dari penjelasan yang di atas atau pertanyaan-pertanyaan yang pada di atas. Nah, yang selanjutnya
Yang pertama yaitu ke partisipasi. Di sini sebelum melakukan kegiatan IHT, dilakukanlah kesepakatan belajar mau seperti apa dengan peserta Bapak Ibu yang ada di sekolah. Terus penghargaan apa yang diberikan kepada peserta di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua yaitu interaksi, yaitu contohnya seperti sesi tanya jawab ataupun misalkan saya bertanya kepada Bapak Ibu terkait materi yang tadi saya sudah jelaskan itu seperti apa. Itu bentuk dari interaksi dalam kegiatan. Yang terakhir yaitu ada visualisasi. Nah, visualisasi ini adalah sebuah konten gitu atau alat untuk kegiatan pemberian materi kepada peserta Bapak Ibu IHT di sekolah. Nah, ini yang terakhir, memfasilitasi adalah memperdayakan kelompok dan individu, termasuk menggunakan sumber daya yang tersedia di antara peserta belajar untuk mendapatkan pembelajaran. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Bapak Ibu? Oke, Bu Rey, saya persilakan. Maaf nih, yang tadi yang sedikit aja sih Ya. mau mengkonfirmasi yang rules of seven. Oh, boleh Ibu. Boleh dilihat lagi ya itunya Bentar. tampilannya. Bentar. Nah itu. Nah, ini. Rules of seven itu tadi Pak Dimas kan mengatakan bahwa 7 itu kelompoknya ya terdiri dari 7 Ya. orang. Nah, Ya. kalau pemahaman saya, rules of seven ini jumlah instruksinya maksimal 7. Jadi ketika fasilitator meminta peserta untuk melakukan sesuatu, instruksinya itu tidak boleh lebih dari 7. Misalnya ketika kita mau menggunakan Jamboard. Nah, itu instruksinya nggak boleh lebih dari 7 gitu. Nah, ketika instruksinya lebih dari 7, nanti pesertanya akan bingung gitu. Itu yang saya pahami sih, tapi nggak tahu kalau dari yang lain. Oke, terima kasih Bu Rey atas penambahannya. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin menambahkan atau Izin bertanya? menambahkan saja ya Silakan. Pak Dimas ya. Colin? Ya, boleh Bu. Jadi sebagai fasilitator gitu ya, Ya. di satu momen IHT bukan hanya menguasai materi berarti ya, tapi strategi, teknik-teknik bagaimana membangun komunikasi dengan peserta, bagaimana membangun keaktifan dari peserta, kemudian bagaimana membangun suasana yang tidak monoton gitu ya. Jadi mungkin si fasilitator ini harus lebih cerdas dalam penggunaan teknik komunikasi maupun teknik pemaparan ya, begitu ya Pak Dimas ya? Ya, betul, betul. Ya. Ibu. Mungkin kelas ya Pak ya. mengemas pelatihan itu supaya lebih menarik Nah, ya pesertanya. betul, lebih menarik gitu ya. Ya, ya benar yang dibicarakan oleh Bu Polin, Bu Rey, Bu Nokti. Jadi agar peserta tidak merasakan bosan, kita harus yang tadi yang saya jelaskan ada observasi. Kita mengobservasi apakah peserta itu merasa bosan atau tidak. Kalau merasa bosan, kita akan melakukan seperti di awal yaitu ice breaking agar peserta tidak merasa bosan kembali. Seperti itu sih Bu, Bapak. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Sudah cukup mungkin ya. Oke, cukup. Mungkin sebelum itu tadi Bu Rey ada ngebahas Jamboard. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk mengisi Jamboard yang telah saya share di kolom chat. Coba saya stop sharing dulu ya. Kita akan langsung ke Jamboard.
linknya sudah saya sharekan di chat Google Meet ini. Oh iya, sudah ada. Oke, saya juga share screen. Bisa di. Nah, di sini ada banyak sekali fasilitas di Jamboard ini. Mungkin Bapak Ibu sudah dijelaskan di sebelum materi di akhir ini. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk mengisi terkait pertanyaan yang saya sudah buat di Jamboard. Saya beri waktu kepada. Nah, oke. Di sini ada ini yang punya siapa ya Bapak atau Ibu? Memiliki kemampuan menjadi instruktur. Oke. Oke. Ini ada dari Bu Nopi menjadi lebih baik dalam menyampaikan materi dan manajemen kelas setelah mengikuti AHT. Yang selanjutnya Pak Yusuf yang tadi ya. Nah, ini mungkin dari siapa ya? Bapak atau Ibu dapat mengaplikasikan dalam keseharian. Oke. Saya. Bu Udah diedit. Bu Rey. Ya. Oke, ini Bu Pauline kah atau iya. Bu Pauline yang ini. Oke, yang ini Bu Sri. Oke. Ingin lebih memantapkan dalam kebekaan saya dengan materi-materi yang telah diberikan. Ini langsung tersimpan ya Pak Dimas ya di Drive ya? Iya Ibu, benar sekali. Jadi setelah melakukan pengisian atau menggunakan Jamboard ini, materi-materi yang telah diisi oleh Bapak Ibu sudah tersimpan di Drive saya sendiri gitu. Nanti Bapak Ibu juga bisa membuat Jamboard ini di Google Drive Bapak Ibu gitu. Ya, jawabannya sudah bagus-bagus semua. Saya apresiasi, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Oke. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke Ibu Sri. Silakan Ibu Sri. Sudah? Oke. Sudah Ibu. Terima kasih Pak Dimas Ya, sama-sama. Atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita untuk menjadi seorang fasilitator yang baik dengan prinsip dan teknik-teknik yang sudah dipaparkan sama Pak Dimas. Amin. Ibu. Terima kasih sekali. Selanjutnya, kalau sudah tidak ada apa-apa, kita tutup bersama-sama dengan doa. Ya Ibu. Kita berdoa bersama untuk menutup. Iya. Cukup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya selesai. Ayo foto dulu. Foto dulu Bapak Ibu. Terakhir. Lahir. Siapa yang mau foto? Nih, ayo Pak Yusuf udah lelah. Di foto beneran ini tadi foto apa? Iya, foto terakhir beneran tuh. Foto. Yuk. 1. Aduh, tetap heboh. Nah, Habis Selesai. kejadian deh aku melihat Terima kasih rembulan Bapak Ibu. semansa.